Dunia militer internasional saat ini sedang dikejutkan oleh gelombang laporan baru yang mengindikasikan pergeseran keseimbangan kekuatan yang sangat signifikan di wilayah Timur Tengah, khususnya yang melibatkan pertahanan udara Israel. Laporan-laporan intelijen dan analisis pertahanan terbaru mulai menyoroti adanya dugaan aliran teknologi munisi berkeliaran atau loitering munitions canggih dari Tiongkok yang kini memperkuat arsenal strategis Iran. Kabar mengenai masuknya teknologi drone bunuh diri dalam jumlah besar ini menciptakan kekhawatiran serius bagi para perencana militer karena karakteristik senjata ini yang sulit dideteksi oleh radar konvensional. Kita sedang menyaksikan sebuah evolusi taktik perang, di mana dominasi teknologi udara tidak lagi hanya milik negara-negara barat, melainkan telah beralih menjadi kompetisi yang seimbang berkat aliansi strategis baru di Asia. Fokus utama dari perkembangan ini adalah pada jenis drone yang mirip dengan Shahed 136. Namun dengan peningkatan komponen elektronik dan sistem panduan yang diduga berasal dari rantai pasok industri pertahanan Tiongkok yang sangat masif. Jika spekulasi mengenai integrasi teknologi Tiongkok ke dalam lini produksi Iran ini benar, maka kemampuan serangan jarak jauh Teheran akan meningkat secara eksponensial dalam hal akurasi dan ketahanan terhadap jamming elektronik. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel kini menghadapi tantangan terberatnya karena saturasi serangan dari munisi berkeliaran, ini dirancang untuk menguras stok misil penangkis yang harganya jauh lebih mahal. Inilah yang disebut sebagai strategi asimetris modern, di mana drone murah namun mematikan digunakan untuk membuat sistem pertahanan canggih senilai miliaran dolar menjadi tidak efektif secara ekonomi maupun operasional. Kerja sama teknologi antara Beijing dan Teheran tampaknya telah mencapai tahap kematangan baru, di mana transfer pengetahuan mengenai aerodinamika dan material komposit memungkinkan produksi massal drone dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai konsumen senjata, tetapi sebagai kekuatan industri militer mandiri yang mampu mengadaptasi teknologi asing untuk menciptakan varian lokal yang sangat efektif di medan tempur. Para analis militer menunjuk pada kemunculan desain yang menyerupai drone Sunflower 200 buatan Tiongkok yang kini nampaknya telah diadaptasi ke dalam inventaris pasukan Iran dengan modifikasi khusus untuk kondisi gurun dan pegunungan. Kehadiran unit-unit baru ini memberikan Iran kemampuan untuk meluncurkan serangan presisi dari berbagai titik peluncuran yang tersembunyi, membuat upaya deteksi dini oleh satelit mata-mata menjadi sangat sulit dilakukan. Dampak psikologis dari kehadiran ribuan munisi berkeliaran ini tidak bisa diremehkan, karena mereka mampu berpatroli di udara selama berjam-jam sebelum menukik tajam menuju target dengan kecepatan tinggi. Hal ini menciptakan zona penyangkalan akses yang efektif bagi pasukan darat lawan, sekaligus memaksa perubahan doktrin pertahanan yang selama ini hanya berfokus pada ancaman rudal balistik atau pesawat tempur berawak. Data lapangan menunjukkan bahwa efektivitas loitering munitions ini terletak pada kemampuannya untuk menyerang dalam formasi kawanan atau swarm, yang secara matematis hampir mustahil untuk ditangkis seluruhnya oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia saat ini. Dengan dukungan teknologi navigasi inersia dan satelit yang lebih presisi, drone-drone ini dapat menargetkan infrastruktur kritis seperti radar, depot bahan bakar, dan pusat komando dengan tingkat keberhasilan yang mengkhawatirkan. Narasi tentang isolasi teknologi terhadap Iran tampaknya telah runtuh sepenuhnya, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara ini justru berhasil membangun jaringan pengadaan komponen canggih yang sangat tangguh dan sulit dilacak. Kombinasi antara kapasitas produksi industri Tiongkok yang raksasa dan kecerdikan rekayasa balik para insinyur Iran telah melahirkan sebuah monster baru dalam dunia peperangan udara modern yang sulit ditandingi. Situasi ini memaksa IDF dan sekutunya untuk segera meninjau ulang seluruh arsitektur pertahanan mereka, karena metode lama tidak lagi relevan menghadapi gelombang serangan yang terkoordinasi secara digital dan otonom. Kita berada di ambang era baru, di mana keunggulan militer tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki jet tempur termahal, melainkan siapa yang mampu menguasai langit dengan ribuan drone cerdas yang saling terhubung. Munculnya varian baru dari munisi berkeliaran ini menandakan bahwa sanksi internasional tidak mampu membendung kemajuan teknologi militer Iran yang terus berinovasi demi menjaga kedaulatan wilayahnya. Spesifikasi teknis dari drone yang diduga hasil kolaborasi ini mencakup jangkauan operasional yang mencapai ribuan kilometer, membawa hulu ledak yang cukup besar untuk melumpuhkan tank atau menghancurkan bunker beton. Keunggulan utama dari sistem ini adalah penggunaan mesin piston yang sederhana namun handal, serta tanda panas yang sangat minim sehingga sulit dikunci oleh rudal pencari panas manapun. Banyak ahli strategi percaya bahwa apa yang kita lihat sekarang
hanyalah puncak gunung es dari kemitraan strategis jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan poros kekuatan baru di Asia Barat yang mandiri dari pengaruh luar. Tiongkok, dengan kemampuan manufaktur elektroniknya yang tak tertandingi, menyediakan basis komponen yang memungkinkan Iran untuk merakit ribuan unit drone dalam waktu singkat dengan biaya yang sangat rendah. Hal ini menempatkan Iran dalam posisi tawar yang sangat kuat secara geopolitik, membuktikan bahwa ketahanan nasional mereka telah berhasil mentransformasi ancaman menjadi peluang pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang solid. Video ini didasarkan pada riset dan sumber yang tersedia. Tujuannya adalah memberikan informasi, bukan menentang posisi politik manapun. Skenario mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara berlapis seperti David Sling atau Arrow adalah menghadapi serangan jenuh yang datang dari berbagai arah secara simultan dengan profil terbang rendah yang memanfaatkan kontur bumi. Teknologi altimeter radar yang terpasang pada drone generasi terbaru ini memungkinkan mereka terbang hanya beberapa meter di atas permukaan tanah, menghindari cakrawala radar musuh hingga saat-saat terakhir sebelum benturan. Keberhasilan Iran dalam mengintegrasikan teknologi anti-jamming pada sistem komunikasi drone mereka juga menjadi bukti lompatan kualitas yang mengejutkan banyak pengamat militer barat. Dalam perspektif ekonomi perang, penggunaan munisi berkeliaran ini memberikan keuntungan rasio biaya yang sangat tidak seimbang dan merugikan pihak bertahan secara finansial dalam jangka panjang. Bayangkan sebuah drone yang biaya produksinya hanya setara dengan sebuah mobil keluarga harus ditangkis dengan rudal interceptor yang harganya mencapai jutaan dolar per unit. Jika konflik berkepanjangan terjadi, kebangkrutan logistik akan menghantui pihak yang bertahan jauh sebelum mereka kehabisan amunisi. Dan inilah inti dari strategi atrisi yang sedang dimainkan dengan sangat cerdas. Dunia internasional kini menatap dengan seksama bagaimana teknologi dual use atau teknologi ganda sipil militer dari Tiongkok telah dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kapabilitas pertahanan sekutunya. Komponen-komponen seperti chip pemroses sinyal, modul GPS kelas industri, dan servomotor presisi tinggi kini menjadi tulang punggung dari armada udara tak berawak yang menjaga langit Iran. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam perang modern, batas antara teknologi komersial dan militer semakin kabur, memberikan keuntungan bagi negara-negara dengan basis industri manufaktur yang kuat. Analisis mendalam terhadap puing-puing drone yang ditemukan di berbagai zona konflik menunjukkan adanya evolusi yang konsisten dalam desain sirkuit dan material badan pesawat yang semakin ringan namun kuat. Penggunaan serat karbon dan polimer canggih membuat drone ini memiliki penampang radar atau radar cross-section yang sangat kecil, seolah-olah mereka adalah burung di layar radar operator pertahanan udara. Selain itu, kemampuan loitering atau berkeliaran di udara memungkinkan operator untuk membatalkan serangan di detik terakhir jika target bergerak ke area sipil, memberikan fleksibilitas taktis yang tidak dimiliki oleh rudal konvensional. Sistem optik canggih yang terpasang di hidung drone juga memungkinkan verifikasi target secara visual, secara real-time, memastikan presisi yang tinggi dalam setiap misi yang dijalankan. Jalur distribusi logistik yang menghubungkan pusat industri di Asia Timur ke fasilitas perakitan bawah tanah di Timur Tengah telah menjadi urat nadi baru bagi ketahanan militer kawasan tersebut. Laporan intelijen satelit seringkali menangkap aktivitas kargo udara yang sibuk, yang diduga kuat membawa komponen-komponen vital untuk perakitan akhir munisi berkeliaran ini. Strategi desentralisasi pabrik produksi yang diterapkan oleh Iran juga membuat upaya sabotase atau serangan udara musuh menjadi tidak efektif karena tidak ada satu titik kegagalan tunggal dalam rantai pasok mereka. Kemandirian ini adalah hasil dari investasi bertahun-tahun dalam pendidikan sains dan teknologi, yang kini membuahkan hasil berupa kedaulatan pertahanan yang sulit digoyahkan oleh tekanan eksternal. Israel kini sedang berpacu dengan waktu untuk mengembangkan senjata berbasis energi terarah atau laser berdaya tinggi sebagai satu-satunya solusi yang layak secara ekonomi untuk melawan ancaman kawanan drone ini. Sistem Iron Beam yang sedang dikembangkan diharapkan mampu membakar elektronik atau sayap drone dengan biaya pertembakan yang sangat murah. Namun teknologi ini masih menghadapi kendala cuaca dan daya jangkau. Sementara itu, Iran terus menyempurnakan algoritma kecerdasan buatan pada drone mereka agar mampu beroperasi secara otonom tanpa perlu input terus-menerus dari operator manusia. Perlombaan senjata antara projektil pintar dan perisai laser ini akan menentukan masa depan peperangan di abad ke-21. Implikasi geopolitik dari banjir drone ini meluas jauh melampaui perbatasan Israel dan Iran, mempengaruhi kalkulasi keamanan negara-negara Teluk dan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Pangkalan-pangkalan militer yang sebelumnya dianggap aman kini berada dalam jangkauan serangan presisi yang bisa diluncurkan dari platform bergerak yang sederhana seperti truk komersial. Fleksibilitas peluncuran ini mengubah peta ancaman secara total, karena musuh tidak lagi memerlukan lapangan udara atau silo peluncuran yang permanen dan mudah dideteksi. Iran telah berhasil mengubah doktrin perang konvensional menjadi perang gerilya udara yang sangat canggih dan mematikan. Kita juga melihat adanya integrasi data link yang memungkinkan drone-drone ini berkomunikasi satu sama lain saat berada di udara, membagi tugas antara pengintai, pengalesoh radar, dan penyerang utama. Konsep network-centric warfare yang dulu hanya menjadi monopoli negara adidaya, kini telah diadopsi dengan sukses oleh Iran berkat akses teknologi global dan inovasi lokal. Kemampuan untuk melakukan serangan terkoordinasi dari berbagai azimut atau arah mata angin secara bersamaan membuat sistem manajemen pertempuran musuh mengalami overload data. Ini adalah bukti nyata bahwa kecerdasan taktis dan adaptasi teknologi dapat menutupi kekurangan dalam anggaran militer yang besar. Kualitas manufaktur yang semakin baik menunjukkan bahwa Iran telah menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat, menghilangkan stigma bahwa produk tiruan atau modifikasi selalu memiliki kualitas rendah. Mesin-mesin drone ini mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem, mulai dari panas gurun yang menyengat hingga dinginnya lapisan atmosfer atas saat terbang jarak jauh. Daya tahan ini memastikan bahwa drone dapat mencapai target strategis jauh di kedalaman wilayah lawan, memberikan efek pengukuhan atau deterrence yang nyata. Pesan yang disampaikan sangat jelas. Setiap agresi terhadap wilayah mereka akan dibalas dengan serangan presisi ke jantung pertahanan lawan. Para diplomat dan pengamat militer internasional kini harus mengakui fakta bahwa sanksi embargo senjata tidak lagi efektif dalam era globalisasi teknologi dan informasi. Pengetahuan teknis mengalir melintasi batas negara melalui jalur digital dan akademik, memungkinkan negara seperti Iran untuk membangun kedaulatan teknologi mereka sendiri. Kolaborasi diam-diam dengan raksasa teknologi Asia hanya mempercepat proses yang sebenarnya sudah berjalan secara mandiri di dalam negeri. Dunia harus bersiap menghadapi realitas baru di mana kekuatan udara tidak lagi ditentukan oleh jumlah pesawat tempur, tetapi oleh ribuan mata dan sayap elektronik yang siap menyerang kapan saja. Laporan terbaru bahkan menyebutkan adanya pengembangan hulu ledak termobarik untuk drone-drone ini, yang dirancang untuk menghancurkan target di dalam gedung atau terowongan dengan gelombang tekanan yang dahsyat. Jika ini benar, maka tingkat ancaman terhadap markas komando dan bunker persembunyian meningkat drastis, memaksa perubahan dalam desain arsitektur militer di masa depan. Kombinasi antara presisi tinggi dan daya hancur yang optimal menjadikan munisi berkeliaran ini sebagai senjata pilihan dalam konflik modern yang mengutamakan hasil maksimal dengan risiko personel minimal. Iran sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai pemain catur geopolitik yang mampu menggerakkan bidak-bidaknya dengan sangat efektif. Perkembangan teknologi baterai dan propulsi elektrik hibrida juga mulai dilirik untuk generasi drone selanjutnya, yang akan membuat mereka semakin senyap dan hampir tidak terdeteksi oleh telinga manusia maupun sensor akustik. Bayangkan langit yang penuh dengan ancaman yang tidak terlihat dan tidak terdengar, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dengan presisi bedah. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan realitas yang sedang dibangun di fasilitas-fasilitas riset pertahanan yang tersebar di seluruh Iran. Kemajuan ini menempatkan Iran sebagai salah satu pemimpin global dalam teknologi perang asimetris yang efisien. Pada akhirnya, membanjirnya teknologi munisi berkeliaran ini adalah sinyal keras bahwa era dominasi udara tanpa tantangan bagi IDF telah berakhir secara definitif. Keseimbangan teror baru telah tercipta, di mana biaya untuk memulai konflik menjadi sangat tinggi bagi semua pihak yang terlibat. Iran, dengan dukungan teknologi strategis dan kemampuan produksi dalam negerinya, telah berhasil mengamankan posisinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dengan sangat serius. Sejarah militer sedang mencatat babak baru, di mana inovasi dan ketahanan bangsa menjadi kunci utama dalam memenangkan kedaulatan di tengah kepungan tekanan global. Kesimpulannya, apa yang kita saksikan saat ini adalah transformasi fundamental dalam seni berperang, di mana teknologi yang terjangkau namun canggih mampu menantang hegemoni militer tradisional. Sinergi antara visi strategis Teheran dan kapasitas teknologi Asia telah melahirkan kekuatan baru yang mengubah peta keamanan Timur Tengah selamanya. Bagi para pengamat, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana adaptasi dan inovasi dapat mengatasi keterbatasan sumber daya. Game over untuk strategi lama dan permainan baru saja dimulai dengan aturan yang ditulis ulang oleh para insinyur dan ahli strategi dari Timur.